pertama-tama beginner butuh apa ya namanya istilahnya ya, butuh banyak diketahui gitu loh, cara-caranya, teknik-tekniknya ya. Jadi ini masih belum mudah digunakan. Tapi nanti sejalannya waktu ini akan menjadi lebih nyaman gitu ya untuk dipakai ya. Tapi buat sekarang tolong dicatat aja. Jadi kalian nanti kalau ngomong-ngomonginnya juga lebih enak gitu loh. Oke? Okay? Oke. Oh, what the hell? Oke. Ya udah kalau kayak gitu kita mulai aja ya. Udah pada siap? Halo? Siap nggak nih? Ya, Pak. Oke. Siap, Pak. Ini Siap. saya buka dulu. Tolong dibuka aja dulu Blender kalian. Saya akan melakukan hal yang sama. Kalau ada yang baru masuk lagi. Terus cinta share window. Nah, ini yang saya share bisa kelihatan nggak? Belum ada Pak di saya Pak. Iya masih hitam. Baru ada Pak. Udah ya? Oke. Oke. Ya wes, aman kalau gitu. Jadi kalau awal-awal ya, pertama kali kalian ngebuka ya itu tampakannya ya seperti ini, oke? Dan Blender ini sebenarnya sih dipakai buat berbagai macam ini ya, untuk apa namanya tuh untuk ngebuat sesuatu jadi 3 dimensi, walaupun itu jadi bahkan bisa dipakai untuk fotografi gitu loh. Kocak juga sih. Jadi kalau misalnya ada foto kalian foto apa gitu ya, terus mau dibikin sesuatu di sebelahnya, misalnya kalian mau nampak kalau lagi di sebelah kalian mau dibikin kayak sepeda motor keren gitu loh ya, yang tadinya nggak ada, itu bisa digunakan ya. Tapi se-advance itu gitu loh supaya bisa membuat ini. Nah makanya kalau untuk hari ini itu benar-benar mendasar banget ya, sesuatu yang akan akan dipakai terus menerus ya, dan ini harus menjadi kayak istilahnya tuh jadi kayak udah second nature kalian. Jadi udah sebenarnya gampang sekali kalian, tangannya tuh udah lihai gitu loh. Oke. Untuk pakai pakai pas pakai Blender gitu loh, key-nya apa aja yang harus dipencet gitu kan, atau arahnya kemana-mana aja untuk ada lagi yang masuk si Kaldi ini, kemana-mana aja untuk navigating ya, navigasi ya. Oke. Nah jadi kalau kita klik ini awal-awalnya memang bentuknya begini ya, tapi ya di bagian yang ini sih buat opsi aja ya. Kalau saya sih langsung ke poinnya ini. Nah pas mulai ini emang langsung kalian ada ngeliat ada kubus. Ini kubusnya siapa nih? Ada yang datang nggak? Ada. Nah itu. Nah jadi kubusnya itu dia itu standar sekali ya. Nah tapi ini untuk ini aja kalau kalian misalnya nanti menggunakan sesuatu yang bukan kayak kubus, misalnya nanti mau ngebikin yang kayak bola gitu lah, atau kayak kerucut atau kayak donat, ya itu bisa, itu opsinya. Tapi nanti saya kasih tahu lagi lebih lanjut. Nah sekarang itu yang paling dasarnya sekali itu adalah itunya ya. Ini nih semuanya ini yang kalian lihat nih sekarang ya. Itu tuh namanya tuh 3D viewpoint.
ya 3D viewpoint ini kalau udah ngelihat ya ini. Jadi udah pasti sekitar 95%, 99-95% tuh di sini mulu gitu loh, ya. Jadi kalian akan bekerja di sini. Gitu. Itu udah tampakannya tuh jadi seperti ini, gitu. Ngerti ya? Oke. Nah, untuk ini apa? Nah, sekarang kita ke toolbar ya. Nah, ini toolbarnya nih, yang di sebelah kiri. Oke. Ini opsinya macam-macam. Tapi yang paling penting ini ada 3 ya. Ini ada move, itu buat kalau move itu kalau saya misalnya ngeklik di sini ya. Nah, itu tuh mengarahkan. Nah, ini kalau apa kan udah ke atas ke apa sih axis ya, axis YXZ ya, YXZ. Nanti nggak Z, saya nggak tahu yang mana ini kayak coba saya lihat. Nah, jadi kalau ini langsung berubah posisi dia gitu. Ini yang nggak tahu ini yang X apa yang Z ya. Nah, tapi kita coba ke tengah lagi. Nah, terus ini kalau yang ke atas, ke bawah, ya, itu sesimpel itu ngerubah posisi aja, sama ya kalau pencet di sini. Oke. Oke, udah cukup ngerti itu ya. Itu yang XYZ. Nah, kalau kalian misalnya mau ini saya yang pakai mouse ya. Nah, misalnya posisinya kamu mau ke sini, mau berubah posisinya di sini, ya. Nah, kalau misalnya kamu udah klik, ini kan di ini ya mouse-nya yang di sebelah kirinya itu kan masih ditekan. Nah, kalau dilepas ya dia akan pindah posisi gitu loh. Oke. Ini saya pakai Ctrl Z jadi supaya balik lagi. Nah, tapi ada juga yang misalnya pas diginiin sorry. Oh, nggak ke Ctrl Z aja kok. Maaf. Tadi saya masih bingung posisinya. Ya, itu untuk merubah posisi aja kok. Oke. Nah, ini untuk yang move, oke. Nah, habis itu yang ada lagi yang di bawahnya itu yang bentuk rotate. Rotate itu kalau misalnya kita klik, nah gitu. Jadi posisinya bisa tuh. Ya. Nah, ini yang free ya, yang free free rotate ya. Ini yang benar-benar ngaco ini. Kita nggak tahu posisinya di mana. Ini saya pakai Ctrl Z lagi supaya ke awal. Jadi kita bisa ngeklik aja yang misalnya yang merah gitu loh. Nah, jadi ngikutin yang merah gitu kan. Ya. Ctrl Z lagi atau yang misalnya yang biru gitu loh. Nah, biru gitu. Ya. Nah, jadi supaya lebih rapih gitu loh. Ya, jadi nggak asal-asalan. Tapi kalau misalnya kayak saya bilang tadi, kalau misalnya mau yang gilanya ya jangan klik di warnanya, kamu klik di bendanya aja, habis itu ya gini-gini aja. Itu udah posisinya udah kemana-mana itu. Oke. Oke ya, ngerti ya sejauh itu ya? Ada yang masih kebingungan? Ini saya kalau pakai mouse itu pakai kliknya yang sebelah kiri terus. Sejauh ini masih yang sebelah kiri terus ya. Gimana? Masih kebingungan atau ada yang mau bertanya? Apa sudah jelas? Halo? Cukup jelas Pak sejauh ini. Cukup jelas ya. Oke. Nah, baru yang ketiga. Yang ketiga itu untuk scale, untuk skala ya. Skalanya. Nah, kalau saya klik pas di XYZ-nya ya. Ini kan saya lupa yang mana XYZ ya. Kayaknya kalau Y itu yang ke atas deh. Ini kalau kan biasa kan cuma X sama Y ya. Nah, ini ada Z-nya gitu loh. Jadi Z-nya itu kayak ke arah ke samping ya. Jadi kalau misalnya saya klik di sini, tuh, jadi dia meninggi gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ke arah ke sini ya melebar gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau skalanya dibesarin aja, kita nggak usah ke ini ya, ke viewpoint ini gitu. Jadi benar-benar cuma semuanya gitu sih. Jadi ke sini itu udah skalanya tuh udah bisa dibesarin atau dikecilin gitu. Oke. Ngerti ya? Sejauh ini ngerti ya? Ngerti? Oke. Nah, abis itu ada yang ini di sebelah sini. Ini kayaknya kalau 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 yang ini kayaknya tambah gila. Ini soal semuanya. Jadi 1, 2, 3 itu digabung semua gitu loh. Saya sih kayaknya nggak akan pakai ini. Yang jelas-jelas aja gitu loh. Ya. Oke. Nah, tapi kita udah ini ya, udah mengetahui ya. Itu yang move, ini yang rotate, di sini yang skala. Jadi skala
posisi rotasi dan bergerak gitu ya, jadi bergerak posisi gitu loh. Oke. Nah, sejauh ini gimana? Sudah mengerti semua? Ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Haikal, Ivan, nggak ada? Nggak ada, Pak. Jawa ngerti ya? Jawa lah, ngerti lah. Nggak usah itu, dia udah nggak pakai notes lagi, udah nggak pakai catatan, udah kecatat di otak saya. Oke deh. Oke deh ya, kalau kayak gitu sudah mengerti semua. Nah, ini ada yang namanya, ini banyak nanti nih. Jadi istilah-istilah kayak gini, dan ini sebenarnya sih kalau untuk di 3D ya, walaupun di Photoshop juga, Digital Illustrator juga semuanya itu ada yang namanya hotkeys. Kalian tahu itu hotkeys kan ya? Hotkeys itu biasanya kalau di keyboard yang biasa tangan kita tuh emang udah lincah gitu kan. Ya kayak saya tadi Ctrl Z itu udah mundur gitu loh. Ya, itu saya udah tahu otomatis. Untuk nge-save itu Ctrl S gitu kan, ya. Itu kalau biasanya tuh di semuanya tuh Photoshop mau Illustrator gitu kan, mau InDesign itu kalau Ctrl S itu udah mau nge-save deh ya. Oke, nah ada yang baru join nih misal. Nah, jadi ini juga memiliki kayak move, rotate sama scale itu juga punya hotkeys. Hotkeys-nya itu adalah kalau misalnya move itu G, huruf G ya. Kamu klik G, nah, kayak sekarang ini coba saya giniin sekarang dulu. Oke. Nah, kalau saya misalnya klik di sini, saya klik G, klik di badannya dulu. Nah, klik G, nah itu udah bisa bergerak gitu loh. Nah, tapi ini kan agak aneh ya. Posisinya kan saya agak ngawur gitu loh ya, bisa dilihat. Nah, tapi ini udah otomatis, saya nggak harus apa sih namanya tuh, udah nggak harus ngeklik lagi gitu loh. Ini udah benar-benar ngikutin saya. Pas saya klik G, itu udah ngikutin saya. Oke. Nah, ini untuk yang jadi ngingetnya tuh begini loh, kalau G itu tuh buat grab. Grab itu buat apa ya Grab itu ya? Ya kayak Grab lah. Kayak Grab ini apa? Grab Gojek ya, Grab Ojek gitu. Grab bike ya, kayak dia nge-grab, artinya nge-grab ya. Nah, dia kemana-mana tuh giginya tuh. Ya, ingetnya kayak gitu aja sih saya sih. Oh, ini grab gitu, pakai G gitu ya. Walaupun itu tulisannya itu move, tapi grab, ya, makanya dia pakai huruf G gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian cuma mau memindahkan ini axis-nya tuh ke atas misalnya, ini kan free banget nih ya. Kita nggak tahu posisinya di mana gitu, bingungin ya. Nah, kalian tinggal nanti pencet aja lagi, pencet X misalnya dari sini X, klik. Nah, tuh, tapi ditekan X aja dilepas. Nah, dia tuh berubah begitu posisinya ya. Nah, misalnya saya stop di sini, habis itu saya mau Y, klik. Nah, Y-nya di sini langsung. Tapi harus di accept, sorry, saya lupa saya bilangnya. Jadi tadi ini dulu deh. Ini kan ini udah saya lepas nih ya, udah saya lepas nih yang Y-nya nih, Y-nya saya lepas. Nah, untuk mengaccept, kalau misalnya mau diterima, itu klik yang di sebelah kiri. Kan ada klikernya, ada sebelah kiri, sebelah kanan ya. Nah, kalau yang kanan itu untuk nge-reject. Jadi kalau saya klik yang sebelah kiri, klik, nah dia jadi ada di sebelah situ. Ya. Tapi kalau misalnya, ini saya balik lagi ke sini. Tapi kalau saya misalnya tadi klik G nge-grab, klik gitu kan. Nah, terus saya pakai Y, ya. Nah, terus saya pencet yang mouse sebelah mouse sebelah kiri, ya, clicker ke kiri, klik dia balik. Sorry. Balik lagi, entar. Tuh kan saya bingung lagi tuh. Klik yang sebelah kanan, tadi yang kiri udah ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan. G, Y, nah udah ke sini. Nah, sekarang klik yang kanan, klik. Nah, itu dia balik lagi langsung otomatis. Karena kamu nggak jadi gitu loh. Ya, jadi ingatnya kayak gitu. Kalau mouse-nya itu yang di sebelah kanan itu di reject, kalau yang sebelah kiri itu di accept gitu loh. Ngerti nggak apa yang saya maksud? Apa masih bingung? Ngerti ya? Oke, cukup ngerti ya? Oke, itu tadi So yang I've got baru my yang essay G written. buat grab ya. Nah, kalau rotasi itu sama aja R, dia juga pakai R. Kalau misalnya pakai R, saya klik R ya. Nah, itu langsung tuh otomatis dia rotasi deh ya. Sama kayak istilahnya kayak tadi kalau misalnya mau X. Nah, dia jadi rotasinya yang X aja ya kan. Nah, terus kalau mau yang
apa sih tadi coba Z ya Z. Nah itu nanti yang begini aja rotasinya gitu loh. Oke. Nah sama kayak tadi istilahnya mau di accept nggak? Kalau misalnya saya nggak mau accept, saya klik yang sebelah kanan, klik tuh, jadi balik lagi dia. Kalau klik yang mau di accept itu yang sebelah kiri klikernya. Oke, sejauh ini ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti. Oke. Nah, habis itu yang baru yang skala. Sama kalau skala itu S. Ya. Dan S ini bawahnya ini. Skala kan scale itu S. Nah, pencet S. Nah, itu baru melebar. Kalau ini membesar ya. Nah, tapi kalau saya bilang, oh saya nggak mau yang membesar dong, saya cuma mau yang apa namanya Z-nya doang kok Z. Nah, jadi meninggi gitu loh. Ya, gitu. Sama seperti tadi, misalnya saya mau accept, saya klik yang sebelah kiri, saya accept, klik, nah itu jadi saya accept. Ya. Ya. Nah, tapi saya mau mundur lagi deh satu deh, saya bilang gitu kan mau control Z, mau balik lagi ke posisi yang tadi, klik, nah jadi sama lagi situ. Oke? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Udah pada mengerti? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke, sip. Nah, abis itu sekarang kita baru yang ini nih. Jadi saya juga baru ini sih, saya nggak pernah gini make yang namanya kalau misalnya kalian punya mouse ya, itu ada yang clicker yang di tengahnya itu loh, yang kayak pentilnya. Iya, saya sih bilangnya ro, iya ya. Nah, itu dia makanya. Jadi ini kayak shortcut lah ya, istilahnya kayak shortcut. Soalnya gini loh, kalau zaman dulu ya, pas pertama kali Blender keluar, itu emang bener-bener emang untuk PC doang gitu loh. Tapi lama-lama orang kan udah mau pakai tab lah gitu kan. Orang-orang tuh kadang-kadang mau pakai HP lah kan kalau misalnya HP-nya itu remnya gede ya. Jadi agak-agak ini apa namanya? Jadi mereka juga harus lebih advance lagi gitu loh. Nah, saya ngasih tahu sekarang yang ada middle-nya dulu deh ya, yang middle-nya itu. Jadi apa middle clickernya itu itu kalau kamu pencet ya itu berfungsi sebagai orbit. Yang orbit itu kayak gini nih. Saya pencet sekarang klik. Nah, ini saya tekan. Jadi jangan dilepas. Nah, itu tuh buat navigasi seperti itu. Oke? Ya. Nah, kalau misalnya saya pencet klik apa shift ya. Shift. Nah, terus habis itu klik mouse. Nah, itu sekarang langsung berubah posisi dia. Sih. Gini. Jadi saya bisa nah gitu. Ngerti nggak apa yang saya maksud? Gitu posisinya. Tapi kayak saya lepas shift-nya, itu balik lagi ke tadi. Dia jadi yang di tengah-tengah lagi dia. Ngerti ya? Ngerti nggak sejauh ini? Ngerti ya? Paham, Pak. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak punya mouse ya, itu kalian bisa ngeliat di sebelah sini. Ya, ini ada nih. Ini. Jadi kan ada tools-nya nih ya. Apa namanya tuh kalau saya bilang sih gizmo. Jadi ada di sini nih. Ya. Jadi kalau udah mau tahu ya tinggal nah tuh dipencet aja tuh dari gizmo-nya ini. Jadi ketahuan tuh posisinya di mana. Ya. Sama seperti alat ini untuk zoom in, zoom out, tuh begitu. Ya. Sama juga kalau yang di bawahnya lagi itu buat move. Ya. Nah, ini jadi saya klik di sini nah tuh bisa nge-grab dia. Ya. Jadi benar-benar emang untuk apa namanya tuh untuk yang punya tab aja gitu loh ya dan kemungkinan keyboardnya nggak ada gitu loh di tempat. Oke. Sejauh ini ada yang pertanyaan nggak? Udah cukup mengerti? Pak, cukup mengerti, Pak. Paling kita Cukup. tinggal ngapalin apa Oh iya benar. shortcut-nya Ya, aja. makanya itu saya minta. Kenapa? Oh serius? Makasih ya. Oh gitu, pantesan. Oke. Iya itu shortcut-nya juga. Jadi buat pertama-tama buat kita semua ya, walaupun saya juga yang udah biasa pakai shortcut, itu masih ini sih, masih harus balik lagi gitu loh, balik lagi ke shortcut-nya itu apa. Soalnya kadang-kadang shortcut yang satu sama shortcut kayak misalnya dari ZBrush ya ke sini ke Blender, itu ada beberapa yang berbeda gitu loh ya. Apalagi kalau saya kan kebiasaan pakai Photoshop ya. Photoshop tuh udah ada gitu loh ya, kayak Ctrl T gitu apa gimana, itu udah ada. Jadi di sini jadi harus ngafalin lagi gitu. Nah, tapi paling juga butuh waktu sekitar
ialah setengah menit sampai 1 menit gitu loh untuk ngafalinnya gitu kan, ngafalinnya lagi soalnya sampai tangannya lincah lagi gitu ya. Ini jadi, nah ini satunya nih yang saya baru pelajarin ini lumayan keren sih. Jadi saya zoom bentar ya. Nah jadi misalnya kalau kalian punya ini ya punya objeknya ada 2 gitu loh. Jadi coba duplicate. Kalau duplicate itu Control D. No, Shift D. Ya tuh makanya saya bilang ini apa sih Shift D apa Control D ya? Posisinya agak jauh analisanya sih. Enggak apa-apa. Nah, sini. Dikasih mana bisa lupa. Move. Nah, kalau misalnya posisinya satu sama yang satunya lagi nih yang agak jauhan ya, dan apa ini nih Pak masih dekat ya, ini bisa jauh-jauhnya lumayan jauh nih. Tapi kalau misalnya kamu mau fokus sama satu aja gitu loh, ya misalnya kamu mau fokus sama yang ini aja, ya. Sorry. Nah, jadi kamu tinggal daripada cuma zoom in, zoom out ya, yang agak ngebingungin gitu loh. Aduh, gimana sih Kak? Itu cuma ada itunya sih, ada apa namanya hotkeys-nya ya. Jadi ada yang di bawahnya, kalau kan ada di sebelahnya nomor-nomor tuh, yang di sebelah kanan keyboard kalian ada nomor-nomor ya, kalau yang punya keyboard ya. Nah, itu yang paling bawah itu ada titik. Titik yang tulis-tulisan itu del, buat delete mungkin nggak tahu, tapi kan bukan del. Nah, kamu klik di situ ya, itu langsung zoom in ke itunya, ke mana namanya, ke objek yang kamu klik. See, there you go. Otomatis dia langsung, gitu. Oke. Okay? Nah, jadi kalau misalnya, oh enggak lah, saya mau yang ke situ lah. Nah, sama, kamu nanti klik del juga di situ. Sip. Nah, langsung ke situ dia, otomatis. Oke. Okay? Ya. Nah, tapi kalau buat kalian yang tidak memiliki, buat kalian yang tidak punya apa namanya tuh controllernya ini bisa ke ini sih ke opsi ya. Artinya ke opsinya tuh apa sih namanya tuh uh, apa itu sih kayak ke ini ya ke apa sih tilde key apa nggak tahu sih tilde key itu ya di sebelah apa sebelum nomor 1 di bawahnya escape itu ada itu. Kalau misalnya diklik ya, nah itu opsi gitu loh ya. Jadi opsi ini view-nya ke kemana, ya. Baru nanti ke situ dia. Baru saya bilang ini. Nah itu ke situ. Nah kalau misalnya saya mau ke yang sebelah sana, saya klik ini pakai tilde key, ya. Nah baru nanti view selected, saya klik sini, langsung ke situ dia. Ya. Jadi opsinya tuh gitu kan ini, ya. Oke. Sejauh ini gimana? Ada yang kebingungan, mungkin ada yang udah jelas, sudah cukup jelas. Halo, ada yang mau bertanya? Ada masih kebingungan gitu? Enggak Pak, sejauh ini aman. Sejauh ini aman ya? Oke. Aman Pak, aman. Nah, kalau misalnya kalian mau merubah objeknya, ya itu cukup diklik delete aja. Gitu. Jadi kalau misalnya ini saya nggak mau, itu jelek. Oke, tinggal diklik delete, langsung hilang dia. Gitu. Ya. Sama kalau misalnya ini juga sama. Kalau misalnya klik delete aja gitu loh, kamu nggak mau, gitu, bentuknya kotak gitu loh, nggak mau. Nah, tinggal di delete aja. Nah, jadi kamu bisa mencari sesuatu yang berbeda gitu loh, terserah maunya apa, ya. Dan itu jadi ada ininya sih, ada apa sih controller yang kalian harus ingat ya, dan ini kayaknya akan sering dipakai ya, itu Shift A ya. Jadi kalau pencet klik Shift A, nah itu udah ada optionnya. Nah, tapi sebenarnya sih ada di sini ada add ya, kamu kalau mau add ya. Nah, tapi malas aja gue ke sini terus gitu loh. Kalau saya sih mendingan daripada klik ini ya, terus apa pilih-pilih yang di sebelah sini maunya apa-apa aja, mendingan saya yang shift aja langsung gitu loh. Jadi otomatis ya. Ya. Ini objek ini macam-macam gitu loh. Dari yang plain itu artinya cuman rata dia ya, jadi cuman flat gitu loh, kayak 2 dimensi. Oke. Okay? Atau cube atau bola ya, apa atau yang UV sphere ya. Silinder, banyak macam-macam ini ya. Nah, ini
Saya nggak ngerti gitu. Apa sih? Serius? Iya Pak, Pantesan. maskotnya Blender monyet Pak. Iya. Iya, saya juga bingung sama apa sih ini Demonya kayak gitu mau. lah Pak. Iya. Uh, Tapi kalau kalau oh, oke, kata oke. desainer Blender tuh ini monyet legend gitu Pak. Wajib itu Oh, kalau mau oh bikin gitu, shader. buat Blender ya. Asik, asik. Iya Pak. Pantesan saya juga nggak tahu itu. Saya bilang, apa sih ini gitu. Tadi saya bingung gitu kan. Ini kenapa monyet gitu loh? Kenapa nggak kucing gitu loh? Atau anjing gitu loh? Kenapa monyet gitu loh? Oke, sekarang saya baru ngerti. Saya tadinya nggak tahu gitu loh. Kenapa monyet ya? Ada aja sih. Oke. Cuma sih nggak ini ya. Kalau buat sekarang sih nggak penting ini sih. Jadi saya delete aja. Uh, Coba kita ke mana namanya? Kalau saya sih biasanya sih pasti akan memakai ini ya, circle atau UV sphere. Sphere, ya circle aja deh. Circle lagi, ada ya. Itu cuma lingkaran doang, soalnya dia nggak berubah, nggak ada bentuknya apa-apa, dia cuma lingkaran doang. Delete, oke. Sphere. Jadi kalau ini sphere. Nah, itu dia, ya. Nah, itu bentuknya tuh. Itu bisa saya bikin seperti apa aja tuh, terserah saya maunya kayak gimana. Oke. Sejauh ini gimana? Kalian ada pertanyaan nggak? Cukup mudah Masih, dipahami, mungkin yang lain Pak. ya makanya. Ivan, Himawan, Adrian, Raffi, Noval, Valdi, pada ngerti nggak apa yang kita lalui sekarang ini? Soalnya ini penting sekali. Ini akan kita gunakan terus-menerus. Ngerti Pak. Oke, jadi gini. Cukup mengerti ya? Jadi kita langsung ke PR hari ini ya. Jadi saya itu untuk proyek kita yang berikutnya, kepingin kalian membuat objek ya. Jadi sebenarnya ini kayak semacam cyborg ya, menurut saya sih ya. Sebentar deh, saya stop sharing dulu. Tapi kalian nggak bisa ngeliat muka saya karena ini pakai Google Meet. Let's say. Okay. Saya mau kasih lihat kalian sketsa saya. Jadi kemungkinan kalian bisa mengerti apa yang proyek kita yang berikut ini. Oops, that's not it. And there you go. Bisa ngeliat? Silakan Pak. Kelihatan ya? Jadi ini salah satu proyek saya yang saya kerjakan sekarang, masih belum selesai sih, tapi saya emang ditugaskan untuk membuat sebuah robot lah ya, robotik karakter gitu. Ya. Nah ini yang karakter yang kedua, terus ada yang karakter yang ketiga. Saya nggak begitu suka yang ini, nggak tahu kenapa, jadi kayak ayam. Nah tapi ini harus ada itulah ya, apa namanya tuh adjustment gitu loh, apa yang akan saya bikin gitu. Nah jadi saya mau kalian itu hari ini itu untuk mengsketsa cyborg. Ya, bentuknya kayak gimana nggak peduli saya, misalnya tangannya ada 8 gitu loh. Apa namanya tuh bentuknya seperti manusia. Kalau ini kan seperti manusia ya. Ini saya kasih tahu aja, saya ini inspirasi saya itu dari Silverhawk. Silverhawk itu kayak superhero zaman jadul lah. Tapi saya ngebikin bener-bener tadinya sih kepingin kayak burung ya, tapi kok jadi kayak ayam gitu.
Mukanya sih tadinya lebih parah daripada ini, tapi itu work in progress gitu ya. Nah, kalau ini kan bentuknya betul-betul jadi kayak kura-kura ya, jadi nggak begitu apa namanya tuh, tidak begitu seperti manusia, jadi lebih kayak ke binatang gitu ya. Nah, sama seperti ini. Kalau ini saya ngambilnya tuh dari karakter yang saya punya, itu namanya Bane. Bane itu kan ya dari Batman ya. Batman ada Bane, karakternya gede gitu badannya. Uh, atau kayak Apocalypse. Salah satu itulah. Jadi saya ngebikin tuh berdasarkan itu. Nah, tapi saya bikin bentuknya tuh jadi lebih mechanical ya, jadi kayak robot gitu loh. Ya, walaupun dari asalnya itu jadi organik. Oke, ngerti ya? Sejauh ini ngerti? Nah, saya ini kepingin kalian itu membuat karakter sketsa seperti yang saya bikin, ya, seperti ini. Oke? Cukup satu aja, ya. Nah, tapi saya mau tahu inspirasi kalian itu dari mana, gitu loh. Ya, contohnya, kalau misalnya kita nggak akan mulai itu kok apa namanya kalian tidak diharuskan untuk mulai Blender untuk minggu ini ya, tapi minggu depan itu nanti tugasnya nanti akan jadi Blender gitu ya, soalnya kita kan belum begitu mendalami ya dalam hal ini. Nah, saya mau kalian itu sedetil mungkin gitu loh ngebuat cyborgnya ya. Walaupun misalnya kalian pikir itu nggak ada gunanya gitu loh. Nah, tapi coba kamu lihat reference deh. Nanti kamu lihat deh apa yang ada kayak misalnya Gundam gitu atau apa karakter kayak apa sih yang satunya lagi tuh Evangelion gitu ya. Atau kayak Mazinger ya. Itu kalau misalnya kita lihat ya, mereka itu kan simple karena tidak begitu kita perhatikan detail ya. Tapi kalau kamu perhatiin lagi, itu kompleks loh. Jadi benar-benar kayak apa sih? Zaman dulu kan apa sih robot-robot gitu apa Voltus atau apa ada nggak? Apa Power Power Ranger? Ranger, Kamen Power Ranger Rider apa? robotnya lah ya, robotnya Power Ya Ranger itu robotnya. keren sih. Iya ya. Tapi yang satu ya, setelah itu jadi aneh banget sih saya bilang apa sih ini? Tapi yang paling pertama tuh paling keren loh. Saya suka banget tuh Power Ranger apa robotnya. Coba ya kamu cek yang paling pertama itu robotnya Yang itu keren tuh. Morphin, Mbak. Iya betul yang Morphin. Ya, abis itu Iya, tambah lama betul, tambah Mbak. kesini, walaupun yang di filmnya saya juga nggak suka loh ya filmnya tuh kan ada tuh awal-awal tahun 95 apa 96 gitu loh mereka bikin Iya. film robotnya jadi aneh saya bilang. Emang Ya stick makin sama kesini yang makin alay, Pak, robotnya, Pak. iya Bener, Pak. makanya makin aneh. Terus yang film yang baru juga jelek banget. Saya bilang robotnya apaan tuh, ya kan? Aneh-aneh banget. Nah, tapi kalau misalnya kita ngeliat yang originalnya, kamu kayak ke Power Ranger kan ya. Voltus, zaman-zaman kalian nggak sih Voltus? Nggak ya? Pada diem semua. Kita nggak tahu. Oke, iya. Ini cuma masa kecil banget ya. Ya oke deh. Ya saya juga masih kecil sih waktu ada Voltus. Tapi Voltus keren deh. Voltus, Gundam, apalagi sih ya tuh apa Evangelion, robot-robot sih banyak ya sekarang ya, apalagi yang namanya apa sih robot-robot kayak sebesar manusia kan ada juga kan ya. Nah coba deh kamu liatin deh. Nah mungkin kamu dan saya tidak mengharuskan kalian untuk mendapatkan inspirasi dari karakter ya. Sama kayak saya itu kan kayak saya bilang ini kan saya nggak dapetnya dari kura-kura apa Turdes itu kan ya benar-benar kura-kura gitu loh. Nah saya bikin jadi kayak tank ya. Nah kalian juga bisa bikin hal-hal serupa gitu loh. Misalnya apa saya mau bikinnya dari tupai gitu loh atau bikinnya dari onta ya kan. Unta ya unta apa unta sih? Kok onta kok kedengarannya jadi kayak buah-buahan ya bukan? Unta kan ya? Onta ya? Onta. Sorry, masa sih saya lupa unta. Ya itulah pokoknya yang camel lah. Kalau camel ya saya ngerti. Iyalah itulah pokoknya. Ya, yang bentuk-bentuknya seperti itu. Waktu ingat nggak sih kalian waktu saya bikin kasih kalian referensi apa sih robot ini apa mechanical gitu yang asalnya sebenarnya cuma dari sendok ya kan asalnya Tahu, dari Pak, apa tuh. namanya tuh mesin shaver. Ingat, Nah Pak. kayak gitu ya. Saya mau kalian tuh ngebikin sesuatu tuh seperti itu gitu loh. Tapi ini ya nggak apa-apa. Kenapa enggak gitu. Bisa aja kamu ngebikin kepala dari cangkir. Kan kita nggak tahu. Bentuknya jadi aneh gitu kan. Nah, cuma saya mau kalian itu, tapi ngebikin karakter ya. Ingat deh, ini karakter loh. Ya. Jadi karakter hidup gitu loh. Oke. Jadi referensinya dari mana.
Dan kalau bisa dibikin sedetil mungkin dalam arti misalnya ada kakinya ada kuku gitu loh, atau ada paddingnya ya seperti ini kan. Ini paddingnya tuh ada garis-garis di sini, terus ada garis-garis di sini. Jadi kesannya itu kayak muter lah, kayak engine-nya tuh di dalam tuh muter gitu loh. Ini kayak ada cengkang tuh ya, seperti itu. Tuh mukanya juga nggak simple mukanya. Mukanya tuh kayak ada lampu atau yang kelihatan jadi kayak mata gitu kan. Ini sebelum selesai ya, saya jauh nih, masih perjalanan jauh sekali ya. Tapi kira-kira seperti itulah yang saya mau. Soalnya mechanical itu nggak organik ya, tapi apa sih namanya? Tapi dia tuh harus kelihatan kompleks gitu loh. Jadi kelihatannya yang wah oke, ini mechanical nih ya, meka gitu ya. Sama seperti ini, saya nggak tahu ini apa gunanya, saya nggak tahu, saya taruh aja. Jadi kayak antena. Kayak kabel-kabel ini nggak ada kejelasan, saya nggak ngerti. Jadi juga kukunya juga di sebelah ini kan, ya sebelah ini belum bisa saya kasih nih. Ya. Atau kayak kabel-kabel di sini tabungnya, ini kan tabungnya dari Bane ya, kalau Bane karakternya ada gitu ya. Nah tapi saya taruh aja gitu loh, jadi kesannya tuh menarik dia, oke? Nah, itu yang saya mau kalian tuh bikin ya. Itu tugasnya tuh hari ini, jadi nanti jam 12 malam saya sudah terima itu lewat email, oke? Ada mau bertanya? Jelas nggak? Cukup jelas nih, Adrian? Pak, mau nanya Pak, Gimana? kalau semisalkan nih, saya kan dapat inspirasinya dari beberapa karakter monster yang ibaratnya cukup famous lah gitu. Nah, tapi saya pengen bikin versi cyborg-nya gitu, bisa nggak Pak Apa? kira-kira? Iya, misalkan saya dapat inspirasi nih Pak dari Iya, tahu. beberapa, Tadi yang kata-kata yang terakhir kali, tadi kau bilang apa yang pas bagian terakhir kau bilang apa tadi? seandaikan dibikin versi cyborg-nya gitu, itu boleh nggak Pak? Bisa aja, kenapa Bisa enggak? ya? Ya, Oke, ya. aman lah Pak. Nyebelin ya Aman anak aman. satu. Cari gampangnya aja lu, nyebelin ah. Ya udah nggak apa-apa. Ya buat sekarang nggak apa-apa. Oke, oke Ya, siap jadi Pak. istilahnya kayak Godzilla terus ada yang robotnya kan, robotnya kayak Iya mecha betul Godzilla. Pak. Ya, oke. Saya suka, suka deh Oh, Om Pak. untung aja saya bilang oke ya. Harusnya saya bilang enggak tuh tadi. Oh jangan, jangan Pak, Nggak bahaya apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Buat sekarang sih masih nggak apa-apa. Ya dicobain aja nanti. Terus nanti sketsanya. Tapi lebih menarik ya. Jadi dalam arti nggak cuman bentuknya aja yang dibikin mechanical doang, tapi saya mau benar-benar ada detailnya yang menarik gitu loh. Yang ada sesuatu yang beda daripada yang monster kamu kemarin. Tapi kalau maksud saya kalau inspirasinya dari situ nggak apa-apa. Oke Oke? Pak, siap Pak. Ya, bebas, bebas. Ya betul, bebas aja. Iya betul betul, ya bebas saja sih. Nggak ini kok nggak apa. Buat sekarang sih nggak harus strict ya. Pokoknya ini saya pakai kertas A4 juga kok saya bikinnya. Jadi Oke pokoknya Pak. yang ya nanti kalau misalnya kalau mau dibikin skala asli gitu loh, jangan dipikirin dulu ke situ. Pokoknya bentukannya kayak gimana gitu loh. Ya sama aja kalau di Gundam kan di Gunpla itu kan ada yang HG, ada yang PG, ada yang MG gitu loh ya, ada yang mega size gitu kan, beda-beda skala gitu. Nah, itu mah urusan skala. Nah, saya mau ngelihat yang gambar sketsa kalian aja dulu sekarang. Ya. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Paling telat kapan Pak? Seperti biasa. Jam 12 malam ini. Oke, Ya. siap Pak. Nanti dikirim aja nanti kayak biasa. Oke? Siapa siapa. Sip, sip. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya stop sharing. Ini kayaknya ya insya Allah udah pada hadir semua ya. Oke, Dimas, bagus, diem bagus, Rangga ada, Yazid, Hadir, Pak. Alkes ada, iya, Hadir, Pak. Jawa, Zidan ada, Noval ada, Ivan ya, dari tadi diem semua nih, Raffi, ayo. Pokoknya nanti kalau itu datang tugasnya dikirim aja ke saya, oke? Terima kasih banyak. Kalau gitu, selamat bekerja. Nanti saya mau lihat tugasnya ya. Yuk, bye-bye guys. Baik Pak. Yo, Terima kasih banyak Pak. sama-sama. Makasih, Yo, Pak. Baik, Pak. sama-sama.